Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Rek? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Balti. Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan suasana kota Bangkok di mana salah satu anak buah Raghav membawa sebuah majalah yang memperlihatkan foto wanita yang mengatakan bahwa wanita tersebut berada di Hyderabad. Scene kemudian berpindah di tempat lokasi syuting di mana wanita yang diincar itu adalah seorang artis yang bernama Sia. Sia adalah bintang film yang sangat hebat. Ia juga sering ditemani ayahnya yang bernama Kurani. Saat break syuting, tiba-tiba Raghav datang bersama anak buahnya yang saat itu menuju mobil dihalangi oleh anak buah Raghav dan tiba-tiba ayah Sia ditampar oleh Raghav. Sia yang mendengarkan keributan pun membuka mobil. Ia kaget ternyata itu adalah Raghav. Dan pada hari itu, Sia diculik dan dibawa oleh Raghav menggunakan pesawat pribadi. Setelah kejadian itu, Kurani meminta bantuan kepada para polisi namun mereka menolak ketika tahu bahwa yang menculik adalah Raghav. Lalu ayahnya mengingat seseorang yang membantunya, satu-satunya orang yang dapat mengalahkan Raghav, yaitu seorang pria yang bernama Roni. Roni yang merupakan pria yang sangat ahli bela diri dan mantan pacar Sia. Saat sedang berlatih, tiba-tiba asistennya masuk dan memberikan telepon. Ia pun pergi ke rumah sakit untuk menemui seorang anak yang bernama Subu, yang sudah Roni anggap sebagai adiknya sendiri. Subu yang saat itu bisu harus dioperasi agar dirinya bisa berbicara, namun biaya sangatlah mahal. Saat Roni duduk di luar, ia dihampiri oleh produser Sia yang meminta tolong. Ia pun memperlihatkan foto Sia. Roni bangun dan menolaknya. Saat Roni ingin pergi, Roni teringat semua tentang Sia. Lalu produser Sia kembali dan menawarkan Roni tawar-tawarannya. Pada akhirnya Roni pun membantu dengan alasan uang. Saat di pesawat, Roni mencari tahu semua tentang Raghav. Saat akan melakukan take off, tiba-tiba ia teringat kembali dengan Sia. Saat itu di dalam kereta Roni akan pergi menuju Kerala. Di kereta mereka berbincang-bincang tentang kesukaan Sia. Dan dari pertemuan itulah mereka memiliki chemistry. Pada saat bersamaan Raghav, orang yang dikenal ahli bela diri, juga menaiki kereta bersama anak buahnya. Tiba-tiba hujan turun. Terlihat Sia sangat bahagia dan menari di tengah banyak orang. Dan saat itu pula Raghav terpesona pada kecantikan Sia yang sedang asik menari. Sementara itu setelah kereta Sia berangkat, Roni harus ketinggalan karena kesalahpahaman yang disebabkan oleh Sia. Tiba di perguruan suami, Roni memberikan surat kepada guru suami yang berisikan pesan dari ayah Roni untuk meminta agar guru suami yang mengajarkan Roni. Sebab dia anak pemberontak yang tidak taat aturan. Dan ayahnya ingin ia menjadi seorang bagi. Dan ayahnya berpesan supaya ia bisa merubah pola pikir Roni menjadi yang sangat baik. Awal mula berada di perguruan, Roni sangatlah sombong dan berlagak seperti orang pintar. Guru suami pun melawan kesombongan Roni dengan menjatuhkan Roni dengan sekali lempar dan mengatakan peraturan yang berada di perguruan itu. Roni dipersediakan kamar seadanya oleh Haris. Dan di sini juga kita akan diperkenalkan dengan seorang bocil bisu yang bernama Subu. Di sisi lain terlihat sedang berlangsung lomba dayung perahu atau kano. Terlihat Raghav, anak dari guru suami, menjalani perlombaan tersebut sebagai seorang kapten. Saat pertandingan, ia menyaksikan Sia yang sedang menyaksikan pertandingan tersebut. Seketika ia terhenti. Ia melihat Sia menyemangatinya. Ia kembali bersemangat terus mendayung sampai ke garis finish. Dan saat itulah Raghav jatuh hati kepada Sia. Saat sedang di pasar, Roni bertemu lagi dengan Sia. Saat cuaca sedang hujan, Roni pun tak menyangka bahwa dirinya bisa bertemu kembali dengan Sia yang ternyata Sia pada saat itu tinggal di kota yang sama dengan Roni untuk mengunjungi neneknya. Roni pun senang karena dengan begitu mereka bisa bertemu setiap hari. Tapi tiba-tiba hujan berhenti dan Sia harus kembali. Roni berjanji kepada Sia suatu hari hujan turun mereka akan bertemu di menara mercusuar. Suatu malam Roni dan Haris hendak keluar dari perguruan. Ketika mereka menuju pintu keluar, Roni sempat menanyakan kepada seorang ahli yang sedang berlatih. Haris pun mengatakan jika itu Raghav, anak dari pemilik perguruan yang selalu mendapatkan juara dunia.
Sedangkan Roni, Haris dan Subuh asik makan malam bersama. Kebetulan Kurana ayah Sia berada di sana dan ikut bergabung bersama Roni. Mendengar Roni sedang membicarakan seorang gadis, Kurana memberikan saran jika wanita itu adalah wanita idamannya, maka ia harus terus mengejarnya tanpa disadari bahwa gadis yang Roni incar adalah anaknya sendiri, yaitu Sia. Esokan harinya saat murid lainnya sudah terbangun, Roni masih tertidur nyenyak. Kemudian dibangunkan langsung oleh guru suami. Sebagai hukuman, Roni diperintah untuk menyediakan makanan, mengangkut persediaan makanan, mengepel lantai dan mencuci pakaian. Berpindah kepada Sia. Di rumah nenek yang sedang melihat hujan, ia yakin Roni akan datang. Namun malah Raghav yang datang berkunjung ke kediaman Sia untuk melamar. Raghav yang sempat bertemu dengan Sia, namun tidak lama Sia pergi sebab hari itu turun hujan. Raghav menemui Kurana menjelaskan bahwa dia menginginkan Sia. Namun Kurana sempat menolak karena Sia akan bekerja di perfilman. Raghav lalu memberikan sejumlah uang agar Sia jatuh di pelukannya. Kurana yang mata duitan menerima uang tersebut sebagai uang lamaran. Sementara itu Sia menepati janjinya. Ia pergi menaiki mercusuar dan berharap Roni akan datang. Yang ternyata Roni sudah datang lebih awal darinya. Namun mereka tidak saling mengetahui bahwa mereka sudah bersama. Setelah mendengar Sia yang mengomel karena Roni tak cepat datang, Roni pun bangun dan melihat Sia yang sedang marah-marah. Setelah hujan reda, mereka pergi untuk menghabiskan waktu bersama mengelilingi kota yang begitu indah. Sampai malam tiba, Roni mengantarkan Sia. Sia yang pada saat itu sudah menaruh perasaan kepada Roni. Bahkan Sia memberikan cincin pemberian ayahnya kepada Roni sebagai tanda bukti cintanya. Dan meminta Roni supaya bisa menjaga cincin tersebut dan tidak melepaskannya. Roni pulang dengan sempoyongan karena mabuk. Ia kecewa karena guru suami belum mengajarkan apa-apa kepadanya. Ia akan pergi ke Cina untuk belajar Shaolin, karena Shaolin memiliki seni bela diri terbaik. Guru suami menjelaskan kepada Roni pada tahun 1542, Raja Biksu India pergi ke Cina untuk menyebarkan ajarannya. Ia mendirikan perguruan yang disebut Kuil Shaolin. Ia mengajarkan teknik 18 tangan biksu dan itu semua bagian dari Kalhari Ranswami. Setelah guru suami mengeluarkan mabukan Roni, ia menasehati Roni bagaimana cara bertahan dan bagaimana cara menyerang. Lalu Roni berlatih dengan guru suami. Saat itu Roni sudah mampu menghindari dan menahan beberapa serangan guru suami, di mana ia tak menyadari jika guru suami telah melatih sejak pertama ia datang dengan mengerjakan kerjaan pembantu. Guru suami pun terus menambahkan wawasan kepada Roni tentang teknik ilmu bela diri. Dan dari sini Roni terus giat untuk belajar dan mengikuti arahan dari guru suami. Setelah melihat semua pertandingan, Raghav memuji keahlian ilmu bela diri Roni. Dan Roni tak lupa terus berterima kasih kepada guru suami yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri. Esok harinya, Roni dan Sia pulang berbelanja membelikan selendang hadiah untuk guru suami. Namun kebetulan di sana ada Kurana. Sia bersembunyi pergi dari sana supaya tak diketahui dekat dengan Roni. Kurana mengajak Roni untuk minum kembali. Namun setelah Kurana melihat cincin yang ia berikan kepada Sia ada di jari tangan Roni, meminta kepada Roni untuk melepaskannya dan jangan berharap bisa menikahi putrinya. Kurana menceritakan kepada Raghav tentang Roni. Sia hanya akan menikah dengan dirinya. Jika perlu Raghav akan membunuh Roni. Omongan tersebut terdengar oleh ayahnya. Guru suami sangat tidak setuju meminta untuk bersaing secara sehat. Selama guru suami hidup tidak akan membiarkan ketidakadilan itu terjadi. Kembali ke meja makan, ia meminta maaf kepada ayahnya dan menyuapinya. Tetapi tak disadari, makanan yang Raghav berikan mengandung racun yang kemudian membuat ayahnya susah bernapas. Hingga akhirnya guru suami pun tewas. Supaya tidak ada yang menghalangi dirinya. Lalu Raghav menyuruh anak buahnya untuk menculik Subuh dari Roni. Karena itu adalah salah satu kelemahan yang dimiliki oleh Roni. Sedangkan Roni tak membiarkan siapapun menyakiti Subuh. Ia sekuat tenaga mengejar suruhan Raghav. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Roni terus mencari Subuh, lalu ia tahu jika Subuh akan dilempar. Roni berhasil menangkap Subuh kembali. Dengan amarahnya, ia menyerang mereka semua. Namun ketika Roni akan membunuhnya, Subuh mencegahnya untuk tidak melakukan hal itu. Berlanjut, Roni yang sedang bersantai bersama Subuh, ia diserang Raghav beserta anak buahnya. Dan perkelahian terjadi kembali.
Dan Roni berlari mendekati pom bensin, menyirami mereka dengan bensin. Raghav berkata pertarungan ini terjadi karena Roni berani mendekati Sia, dan ia tak akan pernah membiarkan Roni mendekati Sia. Namun Roni mengatakan jika Sia hanya mencintai dirinya, ia berani mati untuknya. Begitu cepat Raghav menghentikan dirinya, sedangkan Roni baru saja mulai. Kembali ke ritual pembakaran guru suami, Roni sangat sedih karena ia kehilangan gurunya yang sudah ia anggap seperti ayahnya. Siapapun yang melakukan, ia tidak akan membiarkan murid-muridnya tertidur. Ia akan menggantikan guru suami. Tak lama dari itu, segerombolan polisi datang untuk menangkap Roni karena telah membuat kekacauan di pom bensin. Ternyata polisi itu polisi bayaran Raghav. Dan ternyata Kuruna juga terlibat dalam penangkapan Roni. Setelah berminggu-minggu, Roni dibebaskan kembali dan menceritakan kepada Sia bahwa ayah Sia telah merencanakan itu semua dengan Raghav demi memisahkan mereka berdua. Dengan rasa kecewa, Roni memilih untuk meninggalkan Sia, meminta kepada Sia untuk tidak lagi menunjukkan wajahnya. Di rumah Sia sangat bersedih karena berpisah dengan Roni dan bertanya mengapa ayah tidak menyetujui hubungan dengan Roni, sedangkan Roni adalah orang yang baik. Kurara yang mendengarkan pembicaraan Sia membenturkan kepala ke tembok dengan sengaja, bertujuan memfitnah bahwa yang melakukan semua kejahatan pada ayahnya adalah Roni, dan juga memfitnah bahwa Roni telah melemparkan cincin pemberian Sia kepada wajah ayahnya. Setelah mendengar penjelasan ayahnya, Sia sudah tak lagi percaya terhadap Roni, dan Sia memutuskan untuk meninggalkan kota itu besok untuk meraih mimpinya sebagai aktor. Sedangkan Roni dan Subu juga berniat untuk meninggalkan kota Kerala sementara waktu dengan membawa rasa kecewa. Dan cincin Sia masih ada di jemarinya, tak seperti apa yang dikatakan Kurana kepada Sia. Kembali di masa sekarang, di peristirahatan Roni melihat cincin pemberian Sia, membuat dirinya mengingat waktu yang telah ia habiskan bersama Sia. Tak lama dari itu, kelompok Kim Lee menyerang peristirahatan mereka. Mereka bertiga berlari sekencang mungkin, menghindari pengejaran Kim Lee dan anak buahnya. Namun teman Roni tertangkap oleh Kim Lee. Tak lama dari itu Roni datang untuk menyelamatkan mereka dan terjadi pertengkaran. Roni menanyakan Biju kepada Kim Lee dan Roni berhasil menemukan Biju, mengancam istrinya dan Biju untuk memberitahu keberadaan Sia. Namun Biju berkata jika Raghav bukan penjahat kelas teri, sulit untuk menembus markasnya. Pintu masuknya dijaga oleh penjaga bersenjata. Anak buah Raghav menjaga di setiap lantai yang merupakan para petarung hebat, dan untuk menembus Raghav harus berhadapan dengan Yong Sang, pembunuh bayaran dari Cina. Saat di markas, Raghav memakaikan kalung saat Sia tertidur. Lalu Sia terbangun dan mendorong Raghav hingga terjatuh. Lalu Sia berkelahi dengan anak buah Raghav. Saat Sia ingin mencelakai Raghav, Sia dipukul dari belakang oleh anak buah Raghav hingga mengakibatkan Sia terpingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Kembali ke Biju yang mendapatkan telepon jika Sia sedang dilarikan ke rumah sakit. Mendengar itu, Roni menanyakan di mana Sia dirawat. Namun Biju tak mengetahuinya. Roni datang ke rumah sakit menyamar menggunakan baju dokter curian. Sedangkan Kim Lee disekap di dalam bagasi taksi Haris supaya tidak membocorkan rahasianya. Yong mondar-mandir untuk menghubungi adiknya yaitu Kim Lee, namun tak ada jawaban. Untuk tidak mengenalinya, Roni memakai masker lalu memasuki tempat Sia dirawat. Kemudian Kim Lee berhasil mengangkat telepon Yong yang berkata bahwa dirinya disekap dan Roni datang ke rumah sakit. Mereka langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Saat suster akan menghubungi keamanan, Sia menghajar dari belakang dan mereka keluar menyamar menggunakan seragam dokter. Namun saat berpapasan dengan Raghav dan anak buahnya, Raghav mencurigai dan mengenali wajahnya dan meminta mereka berdua untuk membuka maskernya. Raghav mengancam bahwa mereka berdua tidak akan bisa keluar karena sudah dikepung. Namun Roni tak mau kalah, ia menjadikan Sia tameng untuk bisa keluar. Saat di pintu keluar, ia baru saja mengetahui wajah Roni. Ia pun mengejarnya dan menembaknya. Namun yang tertembak malah Kim Lee. Dan Yong sangat sedih karena Kim Lee meninggal tertembak di depan matanya. Malam harinya, Suki telah mempersiapkan perahu untuk Roni dan Sia pergi ke Kerala untuk bertemu orang India yang akan menyiapkan paspor kepulangan Roni dan Sia ke India. Di saat akan kepergian mereka berdua, Suki sangat bersedih karena ia juga ingin pulang ke India. Namun ia harus banting tulang untuk mengumpulkan uang agar bisa pulang dan menjumpai keluarganya. Melihat Suki bersedih, Sia memberikan kalung Raghav kepada Suki yang harganya sangat mahal. Semua mimpi Suki untuk pulang ke India akan menjadi sebuah kenyataan. Suki sangat bahagia dan berterima kasih kepada Sia.
Rasa canggung yang masih ada membuat Roni dan Sia di perahu duduk berjauhan. Mereka masing-masing terus mengingat masa-masa kelam mereka berdua. Sesampainya di peristirahatan Kerala, mereka berdua sama-sama masih canggung. Sia berterima kasih atas sebelumnya karena Roni telah menyelamatkannya. Namun Sia mengatakan bahwa Roni akan datang untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan Roni juga sama sekali tak mengharapkan banyak karena ia melakukan hanya karena dibayar. Mendengar hal itu, Sia sangat kecewa, meminta Roni untuk pergi. Ia berkata bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Namun lagi-lagi hujan turun, mereka berdua kehujanan. Lalu Roni memakaikan bajunya ke Sia. Dan pada saat itu Sia melihat jika cincin pemberiannya masih dipakai oleh Roni. Dan ia tahu sekarang bahwa yang dikatakan ayahnya adalah bohong. Roni begitu setia mencintainya. Pada akhirnya mereka berdua saling menjelaskan kebenarannya. Lalu mereka kembali baikan. Di saat Roni dan Sia berjalan santai berdua, Raghav dan anak buahnya menyerang Roni. Yong yang merasa memiliki dendam dengan Roni lalu menghajarnya. Namun saat Yong ingin membunuh Roni, Biju mencegahnya. Lalu Biju menembak Roni. Sia sangat sedih melihat Roni ditembak tepat di depan matanya. Dan Raghav berhasil menculik Sia kembali. Raghav mengatakan bahwa sekarang sudah tidak ada penghalang baginya dan Roni sudah di alam lain. Saat melihat hujan turun, Sia yakin Roni akan kembali dan menemuinya. Dan benar, jika Roni masih hidup, berdiri di depan gedung, ia akan menyerang markas untuk menyelamatkan Sia. Roni masuk dan berhasil menyerang mereka semua, anak buah Raghav setiap lantai untuk menembus pertahanan. Namun ketika di lantai 6, anak buah Raghav berhasil menghidupkan alarmnya. Dan semua anak buah Raghav bersiap menyambut kedatangan Roni. Si ruangan Raghav melihat Roni masih hidup, ia curiga terhadap Biju. Biju mengatakan kalau yang Roni lakukan itu benar. Roni tak membunuh istrinya. Dan Biju mengaku ia menembak Roni dengan pistol kosong. Setelah itu Biju tewas dibunuh Raghav. Dan memasuki lantai ke-7, Roni harus berhadapan dengan para petarung. Di dalam ruangan Raghav tetap memperhatikan Roni lewat CCTV. Tangan kanan Yong yang berbadan tinggi besar mencari Roni berusaha ingin membunuh Roni. Roni bersembunyi di balik gelas, namun ia tak sengaja menjatuhkannya. Lalu pertarungan dimulai kembali. Lalu giliran Yong diperintahkan untuk membunuh Roni dan Sia. Lalu anak buah Raghav menyerang Sia. Lalu Sia menghabiskan anak buah Raghav. Lalu saat Roni melawan mesin pembunuh yaitu Yong untuk menembus pertahanan Raghav, Roni berhasil mengalahkan Yong hingga Yong tewas. Lalu Sia mendatangi Roni dan memeluk Roni. Mereka sangat senang dapat bertemu kembali. Sia dan Roni berjalan menemui Raghav, lalu Roni ditendang hingga terjatuh. Sia berusaha melawan Raghav, namun ia dilempar oleh Raghav hingga terjatuh. Lalu giliran Roni melawan Raghav, awalnya pertarungan Roni tak bisa apa-apa. Ia mengingat Raghav orang yang terkuat dari yang kuat hingga Roni terjatuh. Kemudian Raghav berkata jika ia yang membunuh ayahnya demi Sia. Saat Roni tahu Raghavlah yang membunuh ayahnya atau guru suami, Roni bangkit kembali dan mengeluarkan jurus yang sudah guru suami ajarkan, hingga membuat Raghav terdiam kaku. Dan pada akhirnya Raghav tumbang di tangan Roni. Di akhir film, Roni dan Sia kembali ke perguruan dan mereka akan melanjutkan perjuangan cintanya. Dan film pun selesai.